Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan profil PT Pertamina Persero Tbk. PT Pertamina Persero Tbk didirikan berdasarkan Akta Notaris Leoni Jenis Ishak nomor SH nomor 20 tanggal 17 September 2003 dan disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM melalui surat keputusannya pada tanggal 9 Oktober 2003. Pendirian perusahaan ini dilakukan menurut ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam UU Nomor 1 Tahun 1995 tentang perseroan terbatas, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang perusahaan perseroan atau Persero, dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2001 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 dan peralihannya berdasarkan PP Nomor 31 Tahun 2003 tentang pengalihan bentuk perusahaan pertambangan minyak gas bumi negara Pertamina menjadi perusahaan Persero atau perseroan atau Persero sesuai akta pendirinya. Tujuan dari perusahaan perseroan yaitu mengusahakan keuntungan berdasarkan prinsip pengolahan perseroan secara efektif dan efisien, memberikan kontribusi dalam meningkatkan kegiatan ekonomi untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Selanjutnya, untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, perseroan melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut. Yang pertama, menyelenggarakan usaha di bidang minyak dan gas bumi beserta olahan dan turunannya. Yang kedua, menyelenggarakan kegiatan usaha di bidang panas bumi yang ada pada saat pendiriannya, termasuk pembangkit listrik tenaga panas bumi atau PLTP, yang telah mencapai tahap akhir negosiasi dan berhasil menjadi milik perseroan. Yang ketiga, melaksanakan pengusahaan dan pemasaran liquid natural gas atau LNG dan produk lain yang dihasilkan oleh kilang LNG. Yang keempat, menyelenggarakan kegiatan usaha lain yang terkait atau menunjang kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam nomor 1, 2, dan 3. Selanjutnya yaitu analisis saham PT Pertamina Persero Tbk. Saham itu sendiri adalah sebuah bukti kepemilikan nilai dari sebuah perusahaan. Dengan menerbitkan saham, memungkinkan perusahaan-perusahaan yang membutuhkan dana jangka panjang untuk menjual kepentingan dalam bisnis saham atau efek ekuitas dengan imbalan uang tunai. Saham dapat dijual melalui pasar primer maupun pasar sekunder. Selanjutnya saya akan menjelaskan kelanjutan dari analisis saham. Analisis saham adalah senjata utama investor. Ada beberapa jenis analisis saham, yaitu analisis fundamental dan analisis teknikal. Analisis fundamental itu adalah analisis yang meliputi kinerja keuangan perusahaan seperti aset, pendapatan, laba, dan pertumbuhan. Analisis fundamental digunakan untuk memilih saham yang dibeli untuk investasi jangka panjang. Sedangkan analisis teknikal yaitu berdasarkan pergerakan harga saham. Analisis teknikal digunakan untuk memilih saham untuk dibeli dalam jangka pendek. Karena untuk jangka pendek dan bukan mendasarkan pada fundamental perusahaan, maka trending saham jenis yang bukan dikategorikan sebagai investasi tapi lebih sebagai trending untuk mendapatkan capital gain jangka pendek. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang laporan posisi keuangan. Pada akhir tahun 2018,
Jumlah aset Pertamina tercatat sebesar 64.718 juta yang terdiri dari 35,78% aset lancar dan 64,22% aset tidak lancar. Jumlah aset tersebut mengalami kenaikan sebesar 12,67% dibandingkan tahun 2017 sebesar 57.439 juta. Aset lancar merupakan aset yang diharapkan memberi manfaat ekonominya dalam kurun waktu kurang dari 1 tahun atau siklus operasi. Aset lancar tahun 2018 mencapai 23.154 juta atau naik 20,87% dari jumlah aset lancar tahun 2017 sebesar 19.156 juta. Hal ini terutama disebabkan oleh kenaikan kas dan setara kas, piutang usaha, piutang pemerintah, dan persediaan. Di sisi lain, terdapat penurunan kas yang dibatasi penggunaannya dan investasi jangka pendek. Selanjutnya, aset tidak lancar itu merupakan aset yang diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi dalam kurun waktu lebih dari 1 tahun. Realisasinya, jumlah aset tidak lancar pada tahun 2018 mencapai 41.564 juta atau naik sebesar 8,57% dari tahun 2017 sebesar 38.283 juta. Hal ini disebabkan oleh kenaikan aset tetap, minyak dan gas, serta panas bumi dan piutang pemerintah. Melanjutkan presentasi dari Hovifah, yaitu tentang laporan posisi keuangan. Di sini aset dibagi menjadi dua, yaitu aset tidak lancar dan aset tetap. Aset tidak lancar sendiri merupakan aset yang diharapkan dapat memberikan manfaat ekonominya dalam kurun waktu lebih dari 1 tahun. Realisasi jumlah aset tidak lancar tahun 2018 mencapai 41,564 juta US dollar atau naik sebesar 8,57% dari tahun 2017, yaitu sebesar 38,283 juta US dollar. Hal ini disebabkan oleh kenaikan aset tetap, minyak dan gas, serta panas bumi dan piutang pemerintah. Di sisi lain, terdapat penurunan pada penyertaan jangka panjang dan pajak dibayar di muka. Selain dari indikator di atas sebagai penunjang dari analisis ini, maka akan saya tampilkan satu indikator lain, yaitu laba. Berikut tabel data laba PT Pertamina Persero Tbk. Laba usaha pada tabel tersebut, laba usaha tahun 2018 sebesar 6,246 juta US dollar atau naik sebesar 20,42% dari tahun 2017 sebesar 5,187 juta US dollar. Adapun kenaikan tersebut disebabkan oleh kenaikan penjualan dan pendapatan usaha lainnya yang sebagian besar berasal dari kontribusi penjualan minyak mentah, gas, energi panas bumi, dan hasil minyak serta pendapatan usaha lainnya. Realisasi penjualan dalam negeri sebesar 44,742,51 juta US dollar atau sebesar 112,5% dari realisasi 2017, yaitu sebesar 39,788,78 juta US dollar. Slide selanjutnya itu tentang rasio-rasio keuangan. Pada tabel tersebut, berdasarkan ROE atau Return of Equity pada tahun 2018 yang mencapai 13,21% di atas RKAP 2018 sebesar 2,08%. ROE merupakan salah satu probability ratio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dari investasi pemegang saham di perusahaan. Berdasarkan rasio lancar atau current ratio, Pertamina tahun 2018 mencapai Berdasarkan rasio lancar atau current ratio, Pertamina tahun 2018 mencapai 165,71% di bawah RKAP 2018 sebesar 170,17%. Rasio lancar sendiri merupakan salah satu liquidity ratio yang digunakan perusahaan untuk mengukur seberapa jauh aset lancar yang dimiliki perusahaan dapat digunakan untuk
melunasi liabilitas jangka pendek. Dari beberapa tabel di atas dapat kita simpulkan bahwa dari hasil analisis secara fundamental berdasarkan indikator aset dan laba, bahwa saham PT Pertamina Persero Tbk layak untuk dijadikan sebagai investasi dalam jangka panjang, sehingga hal ini sangat diperuntukkan bagi investor yang ingin menanamkan modalnya untuk motif jangka panjang. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang data mengenai analisis fundamental dari PT Pertamina. Pada data ini terlihat bahwa ROE sebesar 2,09% tidak sesuai dengan syarat kelayakan suatu perusahaan yang dikategorikan sebagai perusahaan yang dapat dijadikan sebagai sarana bagi investor yang ingin melakukan investasi jangka panjang. Hal ini terjadi karena nilai dari ROE kurang dari 10% atau dapat dikatakan rendah. Namun, di beberapa komponen syarat saham dikatakan layak untuk investasi jangka panjang, misalnya di BPP. PT Pertamina memiliki nilai BPP sebesar 0,43. Hal ini membuktikan bahwa PT Pertamina Tbk juga dapat dikategorikan perusahaan yang layak untuk investasi jangka panjang, karena nilai BPP-nya kurang dari 1. Selanjutnya kita akan melihat dari sisi analisis teknikal. Berikut ini tabel dari analisis teknikal. Dalam analisis ini menggunakan MA yang dapat diasumsikan jika harga saham di atas MA, maka saham tersebut dikatakan uptrend sesuai dengan periode MA-nya. Demikian jika harga di bawah MA. Saham yang bergerak uptrend selalu diawali dengan posisi harga yang berada di atas rangkaian MA. Mari kita coba menggunakan MA50 dan MA100 dan MA200. Jika harga berada di atas 3 MA ini, maka peluang naik cukup besar. Nantinya, saham yang bergerak uptrend akan memiliki konfigurasi MA50 di atas MA100 dan MA100 di atas MA200. Sedangkan saham yang bergerak downtrend selalu diawali dengan posisi harga yang berada di bawah rangkaian MA-nya. Nantinya saham yang bergerak downtrend akan memiliki konfigurasi MA50 di bawah MA100 dan MA100 di bawah MA200. Berdasarkan tabel data analisis teknikal ini, MA50 adalah sebesar 1.001,10 dan MA100 sebesar 1.417,65, sehingga dapat dikatakan harga saham bergerak downtrend karena nilai MA50 di bawah MA100. Begitupun MA100 yang memiliki nilai sebesar 1.417,65 yang masih berada di bawah MA200 yang memiliki nilai sebesar 1.758,62 juga mengalami harga saham bergerak downtrend karena MA100 kurang dari MA200. Dengan menggunakan metode ini kita dapat mengetahui gambaran besar pergerakan saham. Hal ini akan memudahkan bagi investor yang ingin menanamkan modal untuk berpikir ulang. Dalam keadaan seperti ini disarankan agar para investor untuk menjual saham yang dimiliki. Selain itu juga kita dapat menentukan apakah saham PT Pertamina layak sebagai investasi baik jangka panjang maupun jangka pendek. Adapun cara yang bisa dilakukan yaitu dengan menggunakan indikator RSI, yaitu Relative Strength Index. Adalah indikator teknikal yang mengukur besarnya perubahan harga saham dalam periode tertentu. Nilai indikator RSI berfluktuasi antara 0 kurang dari 100. Umumnya para trader atau investor membaca indikator RSI dengan pedoman sebagai berikut. Nilai RSI sebesar 70 atau lebih dari itu berarti suatu aset telah mengalami jenuh jual atau overbought, sehingga bisa jadi nantinya harga akan berbalik turun atau terkoreksi. Nilai
RSI sebesar 30 atau lebih rendah lagi, berarti suatu aset telah mengalami jenuh beli oversold, sehingga bisa jadi nantinya harga akan berbalik naik. Berdasarkan di atas default RSI 14 sebesar 41,97 menandakan bahwa tidak dalam keadaan overbought maupun oversold, sehingga membuat investor akan kebingungan apakah dia akan membeli saham atau menjual saham tersebut. Baik, selanjutnya yaitu saham anak usaha PT Pertamina Tbk atau saham perusahaan gas negara. Berikut harga saham perusahaan gas negara pada bulan Desember 2019. Harga saham 2.170 dan pada bulan Januari harga saham turun drastis, yaitu tepatnya pada tanggal 14 Januari yaitu harga saham 0, dan pada bulan Februari harga saham 1.515, dan pada bulan Maret harga saham 715, dan pada bulan April harga saham menjadi 835, dan pada bulan Mei harga saham 830. Selanjutnya yaitu harga saham perusahaan gas negara pada tanggal 22 Mei 2020 yaitu 830. Pembukaan IDR 840, penawaran IDR 835. Harga terendah IDR 820, volume 86.715.696, frekuensi 5.567 kali, PE rasio 5 kali, peningkat kapitalisasi pasar industri terkait 1 dari 8. Penutupan sebelumnya IDR 840, penawaran IDR 830, harga tertinggi IDR 850, nilai transaksi IDR 72.011.345.500, IPS IDR 153, kapitalisasi pasar IDR 20.120.030. Peringkat kapitalisasi pasar semua perusahaan 45 dari 693. Selanjutnya yaitu dengan adanya pandemi COVID-19, Pertamina tetap memastikan ketersediaan LPG tetap aman untuk mendukung aktivitas rumah tangga yang saat ini cenderung meningkat sebab banyaknya konsumen yang beralih ke LPG non subsidi, khusus untuk rumah tangga seperti produk bright gas kemasan 12 kg dan 5,5 kg. Terbukti dari adanya peningkatan konsumsi hingga mencapai 9%. Dalam 3 minggu terakhir, hal ini tidak terlepas dari upaya Pertamina untuk meningkatkan pelayanan, diantaranya promo diskon dan pelayanan antar Pertamina Delivery Service.